Hai teman Palma, kembali lagi bersama saya Ajeng di BSIP Tanaman Palma TV dalam program Kenal Lebih Dekat. Dan dalam episode kita hari ini kita akan kenal lebih dekat dengan bintang tamu kita hari ini. Siapa ya bintang tamu kita hari ini? Langsung saja kita panggil Ibu Marheni Sofi Tumuyu. Teman Palma, nggak apa-apa ya kita bergantian tempat dengan bintang tamu. Kayaknya Ibu Marheni akan wawancara saya hari ini. Nggak dia bercanda ya. Halo Ibu, apa kabar hari ini? Baik sekali Bu Ajeng. Mbak Ajeng. Iya, Ibu hari ini terlihat bersinar seperti bajunya putih hari ini. Teman Palma pasti sudah ingin kenal lebih dekat dengan bintang tamu kita hari ini. Nah Bu, kenalin dong Bu profil singkat Ibu. Oke, nama saya Marheni Sofi Tumuyu. Saya biasa dipanggil Ibu Eni dan alamat saya di Perkamil, Manado. Saya datang ke kantor harus lebih awal karena jarak tempuh dari Perkamil ke BSIP Tanaman Palma itu cukup jauh. Bu, yang enak saya panggil Ibu Eni atau Ibu Sofi ya? Ya, sebaiknya Ibu Eni lah. Oh, oke, teman Palma dengan sebutan Ibu Eni. Bu, Ibu sudah berapa lama bekerja di BSIP Tanaman Palma ini? Saya masuk BSIP Tanaman Palma ini sejak tahun 1984, tepatnya di bulan Februari. Saya masuk dengan ijazah SPMA atau Sekolah Pertanian Menengah Atas. Saya diterima wawancara oleh Bapak almarhum Insinyur Henry Kaat. Saya ditempatkan di Kebun Percobaan Pandu. Di sana saya dapatkan jabatan sebagai asisten lapangan karena ijazah kami adalah SPMA, jadi tugas kami di lapangan. Dan waktu itu saya menerima honor sebesar Rp15.000. Wow, 15.000 ya. Iya. Di tahun 1984. Cukup itu Bu dengan Ya, uang cukup. 15.000? Ya pasti cukup karena pemerintah kalau kasih honor seperti itu sudah dipikirkan matang-matang. Oh, iya. Kalau sekarang Bu itu mah cuma dapat ayam lalapan aja nggak pakai nasi ya teman-teman. Nah Bu, Ibu sudah dari tahun 1984. Apakah Ibu honorer dulu atau langsung jadi pegawai negeri sipil? Tidak, saya masuk sebagai tenaga honorer dan ditempatkan di Kebun Percobaan Pandu. Di sana saya bekerja selama 2 tahun dan setelah itu saya dipindah tugaskan ke Kebun Percobaan Kima Atas. Di Kima Atas itu, Kebun Percobaan Kima Atas selama hampir 4 atau 5 tahun situ. Di tahun 1991 itu saya diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil dengan gaji untuk CPNS sebesar Rp55.280. Wow, CPNS 55.000 Di tahun 1991. Pasti Mbak. banyak banget itu ya Bu ya? Iya. Di tahun itu ya Bu. Nah terus Bu, terus? Di tahun 1997 saya dipindah tugaskan di kantor balai ini, BSIP Tanaman Palma. Kami semua sebagai teknisi dikumpulkan satu ruangan di kantor ini dengan harapan supaya apabila Bapak Ibu peneliti yang ingin memakai tenaga kami, tenaga teknisi untuk membantu penelitian bisa cepat dipanggil. Oh iya. Terus Bu, Ibu sampai sekarang jabatan Ibu apa Bu di BSIP Tanaman Palma ini? Perjalanannya panjang sampai saat ini. Setelah kami ditempatkan di kantor BSIP ini sebagai semua teknisi, sekitar 2 tahun kami dikembalikan di Kebun Percobaan masing-masing. Dan waktu itu saya dari Kebun Percobaan Kima Atas, tapi karena saya memegang pengelola simpan pinjam pada KPN Nyor Melambai milik Balit Palma, terpaksa mungkin atas pertimbangan atasan saya ditempatkan di Kebun Percobaan Mapangat. Di situ sekitar 2 tahun saya di Kebun Percobaan Mapangat, saya dipanggil lagi pindah di BSIP Tanaman Palma di tahun itu sebagai sekretarisnya Kepala Balai. Waktu itu Kepala Balainya Bapak Dr. David Alorerum. Dan setelah dia pindah ke Bogor
menjadi kepala pusat, digantikan dengan Bapak Dr. Hengki Novarianto. Saya masih menjabat sebagai sekretaris kepala balai dan 2 tahun setelah Pak Hengki menjabat, saya dipindah tugaskan menjadi seorang kasir di bagian keuangan. Setelah itu dipindah tugaskan lagi merangkap jabatan sebagai pengelola gaji atau PPABP, singkatannya dari pejabat pembuat anggaran belanja pegawai. Di situ selang berapa tahun saya di situ, saya ditugaskan lagi menjadi verifikator keuangan, dan dari verifikator keuangan saya menjadi koordinator keuangan, dan sampai sekarang saya sebagai koordinator rumah tangga dan perlengkapan. Oh, ternyata dari tahun 1984 udah banyak bagian-bagian yang Ibu Eni tempati ya Bu. Pasti di dalamnya ada pengalaman-pengalaman. Nah Bu, sharing dong Bu pengalaman yang tak bisa dilupakan, entah itu pengalaman senang atau sedih. Ada cerita lucu yang saya dapatkan selama saya bekerja di BSIP Tanaman Palma. Waktu itu saya masih bertugas di kebun percobaan Kima Atas, dan kami ditugaskan untuk membersihkan halaman kantor dan ruangan kantor. Waktu itu kami bekerja membersihkan, tugas saya membersihkan koridor gudang produksi, dan teman saya di bagian halaman gudang membersihkan rumput. Dan saya waktu itu mendengar ada yang lari-lari karena suka bercanda kami sama teman-teman. Jadi saya kira itu teman kita yang akan lewat. Waktu itu teman saya yang membersihkan halaman, dia bilang, "Ibu Eni, itu bukan teman kita, tetapi itu kepala kebun kita, Bapak almarhum Yohanes Pangaribuan waktu itu." Tapi saya tidak percaya karena saya anggap itu dia hanya bergurau saja. Dan pada saat hampir di dekat saya, kan saya sembunyi waktu itu. Pas dia nongol, saya langsung todongkan sapu ijuk saya ke orangnya. Astaga, ternyata itu kepala kebun kita. Astaga, dia langsung kaget dan bilang, "Ampun Ibu Eni, tapi tidak apa-apa, tolong bikinkan kopi untuk tamu kita." Ya, ternyata Ibu Eni ini suka bercanda ya, sampai-sampai kepala kebun pun kena ya waktu itu. Untung tensinya nggak naik ya Bu ya. Bisa naik, bisa gagal nih karir Ibu. Ya, mungkin Bu ada pengalaman lain yang itu kan tadi pengalaman yang suka, yang senang. Mungkin ada pengalaman yang sedih yang tak bisa terlupakan Bu. Mau bilang pengalaman sedih, tapi kami menikmatinya. Ketika itu waktu bertugas di kebun percobaan Pandu, jarak tempuh untuk lokasi penelitian karena luas kebun percobaan itu 100 hektar, dan kami waktu itu ditugaskan di bagian ujung paling jauh dari kebun itu untuk lokasi penelitiannya, kira-kira 1 kilometer, dan kami berangkat setelah apel pagi. Kami ke lokasi penelitian sana untuk melakukan penelitian, bukan penelitian sih, membantu melakukan penelitian yang ditugaskan oleh para peneliti. Dan di sana selesai kami melakukan kerja kami, sudah tengah hari, panas terik, dan kami kebetulan sudah lapar dan kami makan kelapa muda. Dan waktu itu kami berpikir, aduh mau pulang, panas sekali. Terpaksa kami, karena sudah capek, kami ambil daun kelapa, kami taruh di lantai kebun, lantai di rumput kebun, dan kami tidur di sana. Sampai 1 jam kira-kira, akhirnya kami bangun dan kami harus pulang ke rumah. Sampai di rumah, karena kami belum masak, waktu itu kan kami semua bujangan, karena belum masak dan sudah kelelahan, kelaparan, terpaksa kami tidur. Ternyata rahasia dari langsingnya Ibu Eni yaitu makan kelapa. Seharian hanya makan kelapa ya Bu ya, nggak makan nasi loh. Wow, patut dicoba. Oke, itu banyak pengalaman yang masih membekas sampai hari ini ya Bu ya. Tentunya nggak bisa terlupakan. Ya pastinya nggak terlupakan. Tetap tersimpan dengan rapi. Nah Bu, bagi dong Bu pesan bagi kami yang muda-muda dan tentunya bagi semua teman Palma yang menyaksikan program kita kali ini.
Untuk kalian yang masih muda, yang masih panjang perjalanan karirnya di BSIP Tanaman Palma, bekerjalah dengan rajin, bekerja dengan rasa tanggung jawab, dan harus sesuai aturan. Iya, kuncinya adalah bekerja dengan tanggung jawab dan sesuai aturan. Demikianlah bincang-bincang kita kali ini dengan bintang tamu kita hari ini, Ibu Eni. Dan ternyata ada nama lain, Ibu Sofia ternyata. Nah, ada begitu banyak pengalaman yang boleh kita sharing bersama di hari ini. Dan ada juga yang ternyata saya baru tahu. Dan tentunya teman-teman juga baru tahu di hari ini. Kalau ingin kenal lebih dekat dengan Ibu Eni, bisa hubungi kontak di bawah ini. Ada nggak? Ada nggak? Oke, teman Palma, ternyata kita sudah ada di penghujung acara kita di hari ini. Sampai bertemu lagi dalam program Kenal Lebih Dekat kita selanjutnya. Dan saya ajak, bye-bye!